Bagaimana caranya ketika seseorang itu headnya terputus-putus gitu. Jadi jika headnya itu terputus-putus, kemarin itu kan sudah dibahas ya mengenai minimal head itu minimalnya adalah 1 hari atau 24 jam, 1 hari 1 malam atau 24 jam. Maksimalnya head itu 15 hari 15 malam, umumnya head itu 6 hari atau 7 hari. Nah itu sudah kita bahas kemarin, hanya sekedar mengulas saja, mengulas lagi gitu. Nah kalau 24 jam itu bisa terjadi dalam waktu 15 hari. Di waktu 15 hari yang artinya ketika headnya itu terputus-putus, misalkan contohnya tanggal 1 sampai tanggal 2 keluar. Dari tanggal 1 misalkan keluar 5 jam, tanggal 5 5 jam, tanggal 10 5 jam, tanggal 12 5 jam, 24 jam sudah. Berapa? 20 jam. Terus di tanggal 13 misalkan 5 jam, berarti sudah mencapai 25 jam. Berarti itu sudah bisa dikatakan sebagai head. Nah, itu semua adalah head yang terputus-putus gitu. Di dalam masa 15 hari 15 malam. Bagaimana ketika terjadi head yang terputus-putus seperti itu, cara kita menyikapi gitu ya. Cara kita menyikapinya bagaimana? Jadi ketika kita pertama kali head, kita mengeluarkan darah, kita tidak tahu nanti itu apakah mencapai 24 jam atau apakah mencapai syaratnya head atau tidak, kita kan tidak tahu gitu ya. Tapi kalau kita sudah melewati hari-hari itu, kita baru tahu gitu loh, apakah itu memenuhi syarat atau tidak, kita baru tahu. Nah seperti tadi contohnya yang tanggal 1, di hari tanggal 1, di hari ke-1 atau tanggal 1, ketika orang misalkan mengeluarkan darah di jam 1 siang, mulai mengeluarkan darah. Nah jam 5 itu berhenti. Berarti kan hanya 5 jam. 5 jam ini kan tidak memenuhi syaratnya head. Maka bagaimana cara kita? Jadi ketika kita mengeluarkan darah di tanggal jam 1, tanggal 1 itu, ya kita menghukumi diri kita sebagai orang yang head. Seluruh hukum-hukum yang berkaitan dengan tidak diperbolehkan bagi orang yang head, ya kita tidak boleh melakukannya gitu. Sholat tidak boleh, puasa tidak boleh, berwudu juga tidak boleh gitu ya. Itu tidak membersihkan hadas, itu tidak boleh. Hukumnya haram gitu ya. Itu tidak boleh kita lakukan. Nah, bagaimana dengan ketika jam 5 darah itu terputus, darah itu sudah bersih gitu ya. Ketika jam 5 darahnya tidak keluar, bagaimana? Nah, ketika darahnya tidak keluar di jam 5 itu, jadi di jam 5 pada hari tanggal 1 jam 5 itu darahnya sudah tidak ada, tidak keluar lagi. Maka pada saat itu kita menghukumi diri kita sebagai orang yang suci. Bagaimana? Berarti berlaku semua perkara yang diperbolehkan bagi orang yang suci boleh, perkara yang diwajibkan bagi orang yang suci juga harus dikerjakan gitu. Karena tadi itu jumlahnya darah yang keluar itu cuma 5 jam, berarti tidak memenuhi syaratnya head. Yang mana syaratnya head kemarin itu kan syarat-syaratnya head 1 harus minimal 24 jam atau 1 hari 1 malam, tidak boleh lebih dari 15 hari, bertempat pada bolehnya head, kan itu syarat-syaratnya head kemarin. Nah seperti itu, karena itu belum mencapai 24 jam, artinya karena hanya 5 jam saja mengeluarkan darahnya,
maka pada saat itu ada sholat yang kita tinggalkan, yaitu duhur yang misalkan belum sholat itu kita qadha gitu. Asar juga begitu, harus dilaksanakan begitu. Karena apa? Karena ternyata itu belum bisa dikatakan sebagai darah haid. Terus begitu gitu ya. Itu tanggal 1. Nah, sekarang misalkan tanggal 5, di tanggal 5 ternyata mengeluarkan darah lagi gitu. Darahnya juga 5 jam lagi, seperti itu. Darahnya juga 5 jam lagi. Di tanggal 5 itu ketika kita mengeluarkan darah, maka kita menghukumi diri kita sebagai orang yang haid. Ketika putus darahnya berhenti, kita menghukumi diri kita sebagai orang yang suci. Terus seperti itu sampai mencapai 24 jam di dalam jangka waktu 15 hari 15 malam. Nah, kalau di total dalam jangka waktu 15 hari 15 malam itu mencapai 24 jam totalnya darah yang berhenti terputus-putus itu, maka ketika di total sudah mencapai 24 jam, maka keseluruhannya tadi itu adalah haid semua. Jadi seluruhnya itu adalah haid semua, baik yang masa keluarnya darah atau masa berhentinya darah, seluruhnya dihukumi haid gitu. Seluruhnya dihukumi haid. Artinya apa? Artinya yang kita kerjakan, meskipun itu di situ sholat, yang tadinya itu kita sempat mengkodok sholat, nah semua itu tidak berlaku gitu. Tetapi tidak dosa. Kenapa? Karena fikih itu menghukumi zahirnya. Yang dihukumi di dalam fikih itu adalah zahirnya. Maka di situ kita memposisikan diri kita sesuai dengan tuntutan zahirnya badan kita, atau sesuai dengan petunjuk fikih seperti itu. Terima kasih yang sudah bergabung seluruhnya. Salam semua. Sambil istirahat di waktu yang santai, kita nambah ilmu gitu ya. Nah, seperti itu terus begitu sampai mencapai 24 jam di dalam masa 15 hari 15 malam itu. Kalau di dalam masa 15 hari 15 malam itu seluruhnya di total mencapai 24 jam, berarti semuanya adalah haid. Jika tidak mencapai 24 jam, maka seluruhnya juga tidak bisa dikatakan haid gitu. Seluruhnya tidak bisa dikatakan haid. Lalu apa? Ya namanya istihadah gitu. Kalau istihadah berarti ada sholat-sholat yang ditinggalkan. Namanya orang istihadah itu kan hukumnya sama dengan orang yang suci gitu. Maka di situ jika ada sholat yang kita tinggalkan, maka wajib untuk diqadha gitu. Wajib untuk diqadha lagi. Nah, lanjutnya masalah ja'al manek dan zalal manek, atau datangnya haid dan berhentinya haid. Jadi membahas tentang datangnya haid yang berkaitan dengan waktu sholat gitu. Jadi jika haidnya itu datang mengeluarkan darah di waktu sholat dan seseorang itu belum melakukan sholat, maka ketika nanti suci dia wajib untuk mengqadha sholat yang ditinggalkan. Jadi misalkan mengeluarkan darah pada jam 12 siang, sedangkan dia belum sempat melakukan sholat zuhur, maka ketika suci nanti wajib mengqadha sholat zuhur itu gitu. Wajib mengqadha sholat zuhur itu ja'al manek. Jadi
Ja'al manek itu datangnya head atau datangnya perkara yang menghalangi sholat atau yang menyebabkan seseorang tidak diperbolehkan melakukan sholat. Gitu. Sedangkan untuk zalal manek, untuk selesainya head atau hilangnya manek, hilangnya atau berhentinya head, di situ ada kaitannya dengan sholat yang harus diqodho gitu ya. Ada sholat dengan kriteria sholat yang boleh dijamak. Jadi ada sholat yang boleh dijamak itu adalah zuhur dengan asar, itu boleh dijamak. Dijamak itu digabungkan, cara mengerjakannya digabungkan, bisa jamak takhir, jamak takdim. Itu namanya sholat yang bisa digabungkan. Jamak takhir berarti melaksanakan sholat zuhur sama asar di waktu asar. Jamak takdim melakukan sholat zuhur dan asar di waktu zuhur. Yang bisa dijamak, sholat-sholat yang bisa dijamak itu ada zuhur dan asar, itu bisa dijamak. Kemudian maghrib dan isya boleh dijamak. Subuh dengan zuhur tidak boleh, atau isya dengan subuh tidak boleh. Jadi yang bisa dijamak itu zuhur dan asar, maghrib dan isya. Nah, jika headnya itu berhenti di waktu sholat yang boleh dijamak, maka nanti ada aturannya sendiri gitu ya. Ada aturannya sendiri. Di sholat yang boleh dijamak, maka harus diqodho sholat yang sebelumnya. Jadi juga mengqodho sholat yang sebelumnya. Jadi kan itu ada sholat zuhur dengan asar boleh dijamak. Maka ketika seseorang headnya itu berhenti di waktu asar dan isya, jika berhentinya itu di waktu asar dan waktu isya, maka sholat yang sebelumnya itu juga harus diqodho gitu. Harus diwajibkan mengqodho sholat sebelumnya. Sholat sebelumnya apa? Zuhur dengan maghrib gitu. Zuhur dengan maghrib. Jadi misalkan headnya itu berhenti di waktunya sholat isya, misalkan jam 3 malam, berarti kan itu masih waktunya sholat isya. Nah, kita wajib untuk segera mandi, kemudian sholat isya dengan cara ada, dan wajib qodho sholat maghrib gitu ya. Atau berhentinya di waktu sholat asar, maka diwajibkan segera mandi. Setelah mandi kemudian sholat asar dengan cara ada, dan sholat zuhur dengan cara qodho, dan mengqodho sholat sebelumnya, sekaligus mengqodho sholat sebelumnya. Kenapa seperti itu? Karena namanya berhentinya head ini kan tidak terasa. Jadi kalau headnya datang itu terasa. Kalau head datang atau darah keluar itu kan langsung terasa. Jadi kita bisa langsung ngecek, oh sekarang jam berapa? Oh jam 11. Kita bisa langsung ada terasa. Kita bisa merasakan dan langsung bisa ngecek pada jamnya, jam berapa. Tetapi kalau berhentinya head itu tidak terasa. Jadi berhentinya head itu tidak terasa. Karena tidak terasa tetnya itu jam berapa, kita kan tidak tahu pasnya itu jam berapa, kita tidak tahu. Nah, karena tidak terasa dan kita tidak tahu, maka tadi itu diperlukan ihtiyat, diperlukan kehati-hatian. Maka di situ sesuai dengan anjuran para ulama, itu adalah dengan cara mengqodho sholat yang sebelumnya, yaitu sholat-sholat yang bisa dijamak dengan sholat sebelumnya itu.
Jadi begitu caranya kalau untuk zalal manek, hilangnya haid atau hilangnya hal-hal yang menyebabkan seseorang tidak diperbolehkan sholat gitu. Dengan cara mengqadha sholat yang sebelumnya, yaitu sholat-sholat yang bisa dijamak dengan sholat berikutnya itu. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi contohnya misalkan sholat seseorang waktunya sholat maghrib itu jam 17.30. Dia berhenti haidnya itu jam 17. Berarti kan masih waktu asar. Berhentinya haid di jam 17 atau jam 5 sore. Nah, maka pada saat itu dia diwajibkan untuk sholat asar dengan ada, dan wajib qadha sholat duhur atau sholat sebelumnya, yang mana sholat sebelumnya itu adalah golongan sholat yang bisa dijamak itu karena apa? Karena untuk ihtiyat, untuk berhati-hati di dalam masalah urusan sholat. Karena urusan sholat ini kan harus genap, mulai dari seseorang itu mulai awal balik sampai dia meninggal, sholatnya itu harus genap. Tidak ada satupun sholat yang tertinggal. Karena apa? Karena sholat itu adalah amal ibadah yang paling awal dihisab nanti di akhirat gitu. Sehingga untuk urusan sholat itu harus ada kehati-hatian, harus ada perhatian tersendiri di dalam hal sholat, dan di situ di dalam bentuk ihtiyatnya atau bentuk hati-hatinya itu adalah dengan cara mengqadha sholat sebelumnya ketika di zalal mane atau berhentinya haid itu. Ketika berhentinya haid. Karena apa? Alasannya tadi itu karena berhentinya haid itu tidak terasa. Beda dengan kalau datangnya haid. Datangnya haid kan terasa. Oh, terasa anget-anget gitu. Ada yang keluar nih, apa ini? Dilihat terus setelah lihat jam ya. Oh, saya haid. Oh, jam ditulis jam berapa gitu ya. Misalkan jam 11 lebih 20 menit ditulis. Dicatat di kalendernya. Jadi kalau haid itu dicatat di kalendernya. Kenapa perlu dicatat? Karena untuk mengetahui. Jadi untuk mengetahui awal haidnya itu berapa, jam berapa tadi, terus besok dapatnya 24 jam di hari berikutnya. Itu baru dapat 24 jam, berarti sudah disebut haid gitu ya. Misalkan mengeluarkan darahnya jam 1 siang, maka dapatnya 24 jam itu adalah jam 1 siang hari berikutnya. Itu baru dapat 1 hari 1 malam, baru bisa dikatakan haid. Begitu seterusnya sampai beberapa hari. Jika haidnya itu tidak terputus-putus, maka tinggal menghitung harinya saja. Tinggal menghitung harinya saja berapa hari. Nanti kalau sudah hari berhentinya juga dicatat lagi. Oh, tadi haidnya berhentinya kira-kira jam berapa ya? Oh, berhentinya jam 2 lebih 15. Tulis di kalender jam 2 lebih 15 gitu. Awal dan akhirnya. Fungsinya apa? Dicatat seperti itu supaya kita ada dokumentasi, ada yang dibuat rujukan ketika suatu ketika haid kita itu tidak sesuai dengan kebiasaannya. Jika pada suatu saat haidnya itu tidak terjadi seperti kebiasaannya, maka ada catatan yang bisa dibuat untuk rujukan di dalam menentukan hukum. Terlebih jika seseorang itu mengalami pendarahan dalam jumlah waktu yang lama gitu ya. Seperti orang yang tidak cocok kontrasepsinya. Seperti alat KB-nya misalkan tidak cocok, terkadang mengeluarkan darah yang sedikit-sedikit tapi jumlahnya atau dalam jangka waktu yang lama. Misalkan darahnya warna coklat melolo tapi 6 bulan, seperti itu. Nah, seperti itu nanti hukumnya bagaimana? Nah, itu untuk rujukan seperti itu.
Maka di situ diperlukan adanya adat haid. Seseorang itu adat haidnya berapa? Itu perlu untuk dibuat rujukan jika suatu saat terjadi haid yang tidak sesuai dengan adat kebiasaannya. Itu diperlukan. Nomor 2, keperluan kita mencatat di kalender haid, awal haid dan akhir haid itu perlu dicatat. Itu keperluannya adalah untuk mengetahui minimal sucinya, karena kita harus ada masa suci sebanyak minimal 15 hari 15 malam yang harus dihukumi suci gitu. Jadi akhir haid, start akhir haid hitung 15 hari ke depan. Jika akhir haidnya misalkan tanggal 7 jam 1 misalkan, maka menghitung awal sucinya adalah tanggal 8 jam 1. Jam 8 tanggal 8 jam 1 tanggal 8 itu dapat 1 hari, 9 tanggal 9 2 hari, 10 3 hari, dan seperti itu seterusnya sampai 15 hari. Di luar 15 hari itu kalau terjadi mengeluarkan darah lagi, maka sudah bisa disebut sebagai haid kedua. Artinya boleh haid lagi gitu. Sehingga memungkinkan di dalam 2 bulan itu terjadi haid 3 kali, itu memungkinkan gitu. Asalkan apa? Asalkan itu tadi jaraknya antara haid 1 dengan haid berikutnya itu jaraknya harus lebih dari 15 hari 15 malam. Begitu. Mungkin itu yang kita bahas malam ini. Jika ada pertanyaan silahkan bertanya. Mungkin ada yang belum bisa atau bisa ditanyakan ya, monggo bisa ditanyakan. Yang penting yaitu tadi harus dicatat supaya apa? Supaya ada rekodnya, ada catatannya, dokumentasi yang bisa dibuat untuk rujukan ketika seseorang mengalami hal yang tidak seperti biasanya. Itu saja yang kita bahas malam ini. Semoga besok-besok bisa kita bahas lagi, kita ulang lagi juga boleh. Itu mungkin yang kemarin-kemarin belum sempat gabung, kita ulang lagi. Insya Allah ke depan kalau kini sudah selesai, kita ngajian itu Arba'in Nawawi, ada beberapa 40 hadis yang hadis sahih, hadisnya Arba'in Nawawi, nanti kita bahas itu insyaallah. Terima kasih yang sudah bergabung semuanya. Doa saya semoga ini merupakan ilmu yang barokah, yang manfaat dan mendapatkan ridhonya Allah, mendapatkan syafaatnya Rasulullah nanti, selalu diberi kesehatan, kekuatan iman, diberi keberlimpahan rizki, keberkahan umur, rizki, keluarga dan keturunan, serta semua orang-orang tercinta kita yang ada di sekitar kita, yang sudah ada di alam yang berbeda, kedua orang tua kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita, keluarga kita, kerabat kita, semuanya mendapatkan pahala dari apa yang kebaikan yang pantas untuk
diberi pahala bagi kita semuanya. Dan terakhir, semoga syafaatnya Rasulullah kita diakui menjadi umatnya kelak di akhir zaman. Di umatnya kelak di akhir zaman.